Ya, smart listener terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Nah, itu quote ya dari salah seorang tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. R.A. Kartini. Dan Smart Listeners di rangkaian Hari Kartini untuk hari ini tepatnya di 21 April 2022 kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya pagi hari ini, dan tentunya kami informasikan juga Smart Listeners kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, Smart Listeners, bagaimana Anda melihat peran wanita dari sosok Kartini? Apakah peluang ataupun kesempatan untuk berkarya wanita ini sama dengan laki-laki? Dan ya untuk pagi ini kita akan ngobrol ya bersama dengan tamu spesial saya, wanita spesial yang saat ini sudah hadir di studio ya. Saya sapa dulu. Di sini ada ya salah satu anggota dari Sharing Care Community. Ya, langsung saja saya sapa di sini ada Ibu Yesi Aryani, ketua dari Sharing Community. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yesi. Saya sapa kembali dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Smart FM siang hari ini. Udah siang ya. Oke. Saya Yesi Aryani, Ketua Komunitas Sharing Care Community. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Lancar, apa sih arti menahan lapar dan haus? Ini ya Smart Listeners, ini baru ketemu dengan, saya manggilnya Mbak Yesi aja deh ya. Boleh. Baru kenal aja sama Mbak Yesi tapi perasaan udah lama kenal gitu ya. Ya, kayak agak dejavu ya. Ya, oke. Ya dan tadinya ya Mbak Yesi kita juga akan menghadirkan ya Kepala Dinas DP3A Kota Makassar, Ibu Aci Sulaiman juga untuk ikut berbincang ya bersama kita di pagi hari ini. Tapi karena beliau ada keperluan mendesak ya, jadi itu membatalkan ya. Okay. Dan untuk pagi hari ini masih rangkaian di Hari Kartini ya. Yeah. Ini merupakan Smart Listeners kalau Mbak Yesi ini seorang ibu rumah tangga tapi juga aktif ya, berkarir di luar. Ya, karena iya. Berkarir di luar. Ya. Jadi sebelumnya bagaimana kalau saya ucapkan dulu selamat Hari Kartini ya, untuk semua wanita di Makassar dan semua wanita pendengar Smart FM. Ya. Itu ya Smart Listener, sekali lagi selamat Hari Kartini untuk semua wanita-wanita di Indonesia khususnya di Makassar ya. Baik, Mbak Yesi, sebelum kita lebih banyak lagi ya, tentunya kita tahu ya bahwa hasil pemikiran ya dan juga perjuangan R.A. Kartini ini memberikan makna yang kuat ya untuk perempuan modern saat ini ya, khususnya di Makassar ini. Nah, tapi sebelumnya nih, kalau dari Mbak Yesi sendiri untuk makna Hari Kartini yang kita peringati hari ini, itu seperti apa menurut Mbak Yesi? Satu yang bisa saya simpulkan dari satu yang bisa menginspirasi saya dari Raden Ajeng Kartini ini adalah masalah emansipasi dan kemauan untuk selalu maju. Jadi mungkin kita bisa bayangkan beliau di zamannya dengan kondisi yang sangat amat terbatas dan tekanan dari berbagai pihak, beliau bisa tetap memperjuangkan hak-hak perempuan. Jadi seharusnya untuk wanita di zaman modern seperti ini, di mana equalities lebih dihargai ya, kesetaraan gender apa segala macam lebih dihargai, seharusnya lebih mudah untuk perempuan untuk mendapatkan persamaan hak. Itu menurut saya. Ya, tapi kalau melihat ya saat ini potensi ataupun peluang ya untuk bisa berkarya dari perempuan ataupun itu seberapa besar peluang ataupun potensinya kalau Mbak Yesi lihat? Apakah hampir sama dengan laki-laki, Mbak? Ya, kalau hitungan persen saya malah beranggapan bukan karena saya
sedikit gender ya, tapi saya melihat peluang perempuan justru malah jauh lebih besar karena secara kemampuan dan personality perempuan itu sebenarnya lebih multitasking dari laki-laki, lebih jago gitu loh, lebih kuat ya, lebih kuat secara fisik dan mental ya. Oke. Misalnya Betul, seperti apa? misalnya seperti ini aja. Anggaplah saya seorang ibu rumah tangga. Kebetulan pekerjaan saya di luar mungkin bukan setelan job, tapi karena saya di event organizer. Tapi di saat yang sama saya juga tetap bisa mengurus rumah tangga. Karena pada dasarnya kan kita pengen lihat dua-duanya berjalan dengan baik gitu loh. Walaupun mungkin akan disampaikan bahwa dikembalikan lagi ke personnya. Tapi mostly beberapa orang yang ada di lingkungan saya yang sekenal seperti ibu ketua saya atau apa, itu bisa berjalan dua-duanya. Hal yang kayaknya susah deh untuk dilakukan para laki-laki. Ya, oke, kita tahu kan para bapak-bapak itu setelah kerja pulang ke rumah istirahat, sedangkan ibu rumah Mbak Mirsa sendiri kan bisa rasakan sendiri, pulang kerja kita mesti harus, orang Makassar bilang pakai patah sak rumah gitu kan, beresin rumah, apalagi di Ramadan kayak begini, kita mesti bangun waktu tidur lebih sedikit, sedikit kegiatan di luar juga tetap tinggi mobilisasinya. Jadi kalau saya lebih besar malah peluang perempuan sekarang untuk bisa berkembang gitu. Ya, walaupun untuk berkembang, untuk mendapatkan kesetaraan. Dan mereka rasa ingin tahu juga besar, kemudian semangat untuk maju jauh lebih besar. Karena begini, di lingkungan saya di IKA FISIP Unhas, saya bisa melihat adik-adik junior saya itu belum sampai umur 30 ya, tapi rata-rata sudah ambil master degree, bahkan ada yang S3, makanya saya apa sih yang memotivasi? Ya itu karena mereka pengen lebih belajar banyak dan mungkin tentunya arahnya kan lebih pengen dihargai dengan ilmu yang mereka punya. Iya, itu salah satu perjuangan dari RA Kartini. Betul. Oke. Dan kalau melihat ya saat ini ya Mbak Yesi, kadang ya kalau apalagi selama pandemi ya COVID-19 saat ini yang dimana sebelumnya juga kita bergerak itu penuh keterbatasan gitu ya. Tapi kalau melihat apalagi kalau keterbatasan ya untuk bisa untuk ekonomi sendiri ya, bagaimana kita berjuang untuk memenuhi ekonomi kita. Nah kalau dilihat dari perempuan itu bagaimana? Dari sudut pandang perempuan, dari sisi perempuan bagaimana mereka bisa berjuang gitu ya. Sebenarnya saya agak takut mengeluarkan pendapat, nanti sifatnya subjektif gitu. Jadi begini, ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri ya, kita belum secara umum kita bahas. Dari pengalaman dari pengalaman dulu karena kebetulan saya juga perempuan dan kita menghadapi masalah pandemi yang sama. Jadi kalau nggak salah 2020 ya, awal pandemi itu yang mulai Maret 2020. Maret 2020. Nah pada saat itu kan saya termasuk karena saya selalu pelaku kreatif, kami yang sangat-sangat berdampak gitu loh. Tiba-tiba kalau nggak salah ada event waktu itu mau dikerjasamakan juga sama Smart kan, yang Makassar Makassar Jazz Reunion. Tiba-tiba 1 minggu sebelumnya, nggak boleh pandemi, padahal mau datangkan Hari Toledo waktu itu. Kemudian tapi finally saya berpikir kita harus bergerak dengan keterbatasan yang ada, malah situasi ini malah harusnya men-trigger kita untuk lebih kreatif. Maka setelah berdiskusi dengan beberapa orang dan mencari pola yang tepat, akhirnya saya bikin secara virtual. Pertama sekali itu event musik live virtual di 2020 Agustus. Nah setelah alhamdulillah saya nggak bisa bilang saya juga yang memula, maksudnya saya menjadi contoh, tapi setelah itu mulailah berjalan. Saya dipercayakan lagi untuk garap yang tertunda itu tapi dengan tetap konsep virtual. Kemudian satu lagi yang Makassar Jazz Festival pun dilanjutkan dengan event virtual. Nanti setelah itu saya mikir lagi apa sih yang bagus untuk dibuat. Ini lagi pandemi, nggak mungkin bikin konser apa segala macam kan. Nah pola eventnya yang saya rubah, yaitu dengan membuat lomba kecantikan. Nah, kenapa lomba kecantikan? Kebetulan ada beberapa kenalan teman saya MUA dan dari beberapa LPK. Dan secara konsep ini bisa dilaksanakan sesuai dengan
standar protokol kesehatan, karena artinya kan ada jarak antara peserta menggunakan masker dan sebagainya. Itu dari sisi saya. Jadi sebenarnya justru pandemi ini membuat kita lebih kreatif, lebih memikirkan apa sih yang kita bisa buat. Nah, dari segi perempuan secara umum kalau saya lihat, nah justru yang jadi pahlawan di pandemi ini para ibu-ibu dan wanita gitu loh. Ya makin gencar jualan online dan belanja online juga sih. Itu harus seimbang. Jadi berimbang ya gitu. Kita lihat bisnis kuliner makin maju. Kemudian juga rata-rata tiba-tiba banyak pedagang-pedagang makanan dadakan kan. Akhirnya semua apapun itu. Jadi sedangkan bapak-bapak kan sementara off nggak bisa ngapa-ngapain. Menerima keadaan. Nah, makanya kita harus memutar otak gitu ya. Makanya saya selalu bangga jadi perempuan karena kita ini multitasking dan tidak mentok berhadapan dengan situasi seperti ini kita tetap berpikir kreatif. Apalagi yang bisa saya lakukan gitu. Iya, apalagi untuk bisa. Jadi lihatlah dan alhamdulillah ternyata pemerintah sedikit memberikan respon positif ya dengan banyaknya bantuan. Kita bisa lihat di Instagram banyak sekali tawaran-tawaran untuk permodalan untuk UMKM gitu loh. Jadi itu hal positif yang bisa kita betul. Oke. Baik, tentu pada saat Mbak Yesi ya, itu dengan adanya keterbatasan pada saat pandemi ya itu kencang-kencangnya ya, tapi itu bisa merubah mindset ya, bagaimana untuk bisa terus berjuang gitu ya. Tentu juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mensupport dari Mbak Yesi. Bagaimana dengan dukungan keluarga sendiri, orang-orang terdekat? Kalau dukungan keluarga, karena begini, sebenarnya saya ini jadinya nanti lebih banyak menceritakan diri sendiri. Itu yang saya takutkan sih. Jadi sebenarnya begini, kalau dulu dukungan keluarga sangat-sangat mensupport, karena biar bagaimanapun keluarga di rumah tahu bahwa memang mungkin ini saatnya para perempuan bergerak, karena lebih terbuka untuk kita kan, karena nggak mungkin juga laki kita disuruh jadi muat atau bikin. Jadi karena pada saat pandemi, event-event yang bisa kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan paling banyak memang itu kayak jualan, butuh kecantikan apa segala macam. Aktif secara online gitu. Aktif secara online dan kebetulan offline pun bisa dilakukan dengan kapasitas terjaga gitu loh. Kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini, tentunya masih di rangkaian Hari Kartini ya, dan juga kita break untuk sesaat.